Ini adalah review The Black Phone. Jadi The Black Phone ini adalah karya dari Scott Derrickson yang sebelumnya dia pernah bikin Sinister sama The Exorcism. Jadi secara pengalaman udah nggak perlu ditanya lagi pengalaman Scott Derrickson di dunia perfilm hororan. Bercerita tentang dua kakak beradik, Vinny dan Gwen, di mana lingkungan tempat tinggal mereka itu sedang ramai kasus anak-anak kecil yang menghilang secara misterius. Jadi si Gwen ini, dia itu adiknya, dia tuh cewek, dia punya semacam kekuatan kayak indigo gitu lah. Dia bisa melihat tanda-tanda ketika dia sedang bermimpi. Sampai suatu ketika akhirnya Vinny, kakaknya ini, menjadi korban dari pelaku penculikan anak ini. Nah, jadi ceritanya itu nanti akan berfokus tentang bagaimana Vinny berusaha keluar dari basement dan bagaimana Gwen membantu kakaknya dengan penglihatan yang dia punya ketika dia mimpi. Cukup banyak film dengan premis yang serupa gitu. Maksudnya anak-anak hilang, kayak Stranger Things, It, Dark, itu juga punya premis yang serupa gitu, tapi secara pengemasan, secara plot ini sangat berbeda. Mereka semua punya main plot yang berbeda-beda. Yang menarik adalah ketika Vinny, tokoh utamanya, itu kan disekap di basement ya, tapi dia itu selalu mendapat panggilan dari telepon yang sudah tua, makanya judulnya The Black Phone, karena ada di basement itu ada satu telepon yang kabelnya udah diputus gitu ya, tapi dia selalu dapat telepon dari telepon hitam ini untuk menemukan jalan keluar lah. Jadi langsung aja kita bahas pros dan cons-nya. Kalau dari pros, yang pertama saya suka dari film ini adalah karakterisasinya. Karakterisasi tiap pemain di film ini itu dibangun dengan sangat lovable dan believable ya. Jadi maksudnya karakternya tuh bagus-bagus, sangat menyenangkan. Interaksi antar karakternya juga dibangun dengan baik, sehingga kita tuh percaya dengan tokoh-tokoh ini gitu. Adik dan kakak, interaksi mereka juga sangat terlihat natural, gak dibuat-buat. Bahkan akhirnya kita menjadi peduli dengan tokoh-tokohnya, baik tokoh utama ataupun tokoh sampingannya. Jadi mereka tuh punya bapak ya, bapaknya tuh gak sedikit sih, bapaknya tuh keras dan kasar gitu, tapi seiring berjalannya film kita akan diberitahu informasi-informasi gitu ya, sehingga kita jadi punya simpati juga ke bapaknya. Kita jadi tahu alasan kenapa bapaknya tuh menjadi sosok yang keras gitu dan bahkan kasar ya. Simpati bukan ke arah yang kita membenarkan perilakunya, tapi maksudnya kita jadi tahu alasan kenapa si tokoh A melakukan tindakan tertentu atau tokoh lainnya melakukan tindakan tertentu gitu. Jadi secara karakterisasi ini film bagus banget. Apalagi di babak pertama ya, itu mungkin beberapa orang akan menganggap ini terlalu lama, tapi menurut saya ini bagus karena di babak awal film itu mereka berusaha membangun karakternya dulu. Kita dikasih tahu kehidupan mereka, bagaimana di lingkungan tersebut para tokoh ini berinteraksi satu sama lain. Jadi pada akhirnya ketika mereka melakukan sesuatu itu kita menjadi tahu motivasi mereka gitu. Dan ini bagus banget, apalagi untuk film horor gitu, jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga. Saya suka banget dimana si Vinny, tokoh utamanya yang cowok, itu punya sahabat, walaupun interaksi mereka itu sebenarnya dikit ya, di film dikasih lihat, tapi bisa kuat banget chemistry-nya sampai di akhir film gitu. Karakter di film ini juga pinter-pinter. Karena kadang kalau nonton film horor tuh ada aja karakter yang tindakannya itu membuat kita bertanya-tanya, kayak lu ngapain lakuin ini, lu ngapain kesana, lu ngapain gini gitu. Jadi dan di sini walaupun mereka anak kecil tapi digambarkan secara logis gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan tuh benar-benar meyakinkan kalau
akan terjadi juga ketika ini ada di sekitar kita. Jadi enak ngikutinnya tuh nggak yang apa ya, sikap mereka tuh nggak dibuat-buat cuma demi kebutuhan plot biar manjang-manjangin cerita misalnya, tapi ini benar-benar dibangun karakter mereka dengan senyata mungkin lah. Walaupun si adiknya ini punya kekuatan indigo, bahkan kekuatan indigonya ini dibentuk agar tidak terkesan mengada-ngada gitu. Cara dia memanfaatkan kekuatannya itu dengan bermimpi itu dibangun juga dengan cara yang unik ya, nunjukin di filmnya gitu dengan sequence yang berbeda dengan shot film secara keseluruhannya gitu. Jadi kita tahu ketika ini dia sedang menggunakan kekuatannya, sedang bermimpi gitu, mendapat kayak pencerahan gitu lah ya, itu kita bisa merasakan, bisa ngikutin bagaimana cara dia mengumpulkan informasi di film ini. Secara alur cerita tuh penulisannya rapih ya, jadi selama nonton tuh enak banget ngikutinnya, apalagi karena di film ini dia itu kan ada rintangan-rintangan yang harus dilalui si tokoh utama ketika dia ada di basement. Nah, di basement itu dia melakukan berbagai cara lah untuk kabur. Walaupun banyak hal yang gagal gitu, tapi di akhir film itu tuh terbayarkan karena semuanya dikonklusiin di akhir gitu. Jadi klimaksnya bener-bener kerasa. Dan alur ceritanya tuh walaupun di awal lamban, di akhir tuh makin ningkat gitu. Jadi tensinya tuh bener-bener dibangun untuk di akhir. Kemudian juga tentang aspek horor di film ini ya, atmosfernya itu nggak datang cuma dari jump scare. Ini penting banget di horor, karena kalau horor senjata utamanya cuma jump scare, jatuhnya orang bukan takut tapi kaget. Sedangkan di sini tuh dibangun dengan sangat baik, mulai dari pengambilan gambarnya, color yang dipilih di film ini gitu. Jadi atmosfernya tuh bener-bener membentuk keadaan horor gitu, nggak cuma dari anggaplah hantu-hantuannya, tapi dari keadaannya, dari kondisi yang terjadi ke tokoh utama, itu semua menggambarkan horor dengan sangat baik. Dan selanjutnya mengenai kekurangan di film ini, sebenarnya semalam pas nulis review pertama kali ada 2 kekurangan gitu, tapi itu juga dicari-cari banget, jatuhnya kayak nyari-nyari kesalahan. Sedangkan kalau emang bagus ya udah bagus aja lah ya, gak usah dicari-cari. Tapi mungkin kalau ada satu yang agak menjanggal di saya pribadi adalah ketika lingkungan sekitarnya tuh kayak tetangga gitu ya, atau orang-orang di kota tersebut itu nggak dikasih lihat seberapa takutnya mereka dengan kejadian ini. Karena kan penculikan anak ini sudah banyak gitu ya, tapi kok kayak nggak ada jam malam, terus orang tetap berkeliaran gitu, nggak ada kayak was-was atau takut. Nah itu aja sih mungkin agak ngejanggal di situ. Tapi ini bisa salah karena siapa tahu emang gak ditunjukin ke arah sana. Mungkin fokusnya adalah ke tokoh utama, karena kan sepanjang film ya ini akan bergantian gitu sudut pandangnya dari si adik Gwen dengan si kakak Vinny. Jadi kita akan fokus kedua tokoh utama ini. Tapi kalau memang seperti itu ya pada akhirnya memang gak ada masalah sama sekali sih di film. Itu bener-bener minor lah. Jadi secara kekurangan itu sih, dan itu bukan kekurangan sebenarnya juga, jadi nggak usah ya, emang filmnya bagus gitu, mau gimana lagi. Nggak perlu dicari kekurangannya atau gimana. Abis ini bakal bahas secara lebih detail, jadi kalau mau di skip aja, bisa langsung ke kesimpulan dan skor. Jadi yang paling favorit di film ini adalah bagaimana klimaksnya itu dibangun. Jadi si Vinny, tokoh utamanya ini, selama di basement itu kan dapat telepon gaib ya dari korban-korban sebelumnya. Mereka tuh kayak ngebantu Vinny untuk keluar, ngasih cara dan sebagainya gitu, saran. Tapi selalu gagal karena pada akhirnya ya cara-cara itu belum berhasil lah. Tapi di akhir semua yang dia lakukan tuh jadi ada maknanya gitu untuk di sequence akhir, di klimaksnya. Jadi pas bagian itu tuh bener-bener bikin, aduh, pas nonton pertama tuh bikin merinding. Jadi
bener-bener dibangunnya tuh rapih banget gitu pas bagian air, jadi puas nontonnya. Kemudian juga ini sih, suka banget interaksi Vinny dengan adiknya Gwen dan Vinny dengan sahabatnya gitu. Apalagi kalau sama Gwen ya, itu kakak adiknya digambarkan dengan sangat apa ya, berasa kalau mereka saling menjaga satu sama lain gitu. Sedangkan Vinny dengan sahabatnya juga, walaupun kayak yang tadi saya bilang ya, interaksinya dikit tapi sangat memberikan gambaran seberapa dekatnya persahabatan mereka ini gitu. Ya, secara keseluruhan film ini emang bagus banget ya untuk jadi penutup Juni gitu. Kalaupun mungkin ini bisa jadi salah satu horor favorit terbaru ya, jadi saking bagusnya gitu dan puasin nontonnya. Walaupun tadinya masuk juga nggak berekspektasi apa-apa karena belum tahu ini film, tiba-tiba nongol aja. Dan ya sayang banget gak banyak orang yang tahu, atau mungkin belum tahu atau belum nonton atau gimana, tapi sayang banget. Harusnya sih bisa lebih rame lagi yang nonton. Jadi skor untuk film ini ya bagus, out of 10 lah. Harusnya tanpa nilai pun ini udah bagus banget gitu. Untuk sepanjang Juni ini nih salah satu film terbaik lah kalau ditanya. Ya ini yang paling baik di bulan ini, sangat memuaskan untuk menutup juga. Jadi ya 8 pun oke lah nih film ya. Itu aja dulu untuk review The Black Phone kali ini. See ya.